Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Wangsit Pasundan menjemput berkah. Saat ini saya sedang berada di wilayah Kabupaten Bandung Barat, tepatnya di objek wisata Curug Asepan. Kami sedang mengadakan kegiatan tadabbur alam di objek wisata ini. Namun sebelum kegiatan dilaksanakan, ada sepatah dua patah kata tausiah atau nasihat yang akan disampaikan oleh Ustadz Hiban. Simak video kami di Wangsit Pasundan menjemput berkah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ba'du. Alhamdulillah, di malam hari yang dingin ini kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kenikmatan kulit yang masih bisa merasakan hangatnya api unggun gitu ya. Kenikmatan mata yang masih bisa memandang indahnya rembulan, dan kenikmatan lainnya yang masya Allah luar biasa gitu ya. Yang kata Allah Subhanahu wa taala disebutkan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Seandainya kalian menghitung nikmatku, maka tidak akan pernah terhitung gitu. Insya Allah mungkin di forum yang insya Allah Allah berkahi dan Allah muliakan ini, di momentum bulan Muharram gitu, masih di momentum hijriah gitu ya, masih di momentum hijrah, masih di momentum perubahan. Ada beberapa hal mungkin yang semoga bisa menjadi pemantik kita untuk terus bersemangat gitu ya, untuk terus istiqomah dan istitoah gitu. Amin. Senantiasa ada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin saya awali dengan sebuah kisah di zaman Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an. Saat itu Umar dan para sahabat sedang berdiskusi, tiba-tiba datang 3 orang pemuda gitu ya, yang mana 2 orang sedang meringkus 1 orang pemuda gitu ya. Maka kata 2 orang pemuda yang ternyata kakak beradik ini mengatakan kepada Umar, wahai Umar, tegakkanlah qisas terhadap pemuda ini karena pemuda ini telah membunuh ayahku gitu ya. Maka Umar pun kaget gitu ya. Kela mencek bahasa aya nama gitu. Aya naon ieu teh gitu kan. Maka kata 2 sahabat tadi, sungguhnya pemuda ini telah membunuh ayahku gitu ya. Maka kata Umar, ceritakanlah kronologinya seperti itu. Maka akhirnya diceritakanlah kronologinya, yang ternyata pemuda tadi yang diringkus oleh 2 orang kakak beradik ini datang dari kota yang jauh, kemudian menambatkan untanya di samping kebun, namun tiba-tiba untanya lepas gitu ya, dan merusak kebun gitu ya. Yang mana kebun itu milik ayahnya 2 pemuda tadi gitu ya. Maka ayahnya pemuda tadi langsung menyembelih untanya gitu ya, unta si pemuda tersebut gitu ya, yang dipakai untuk melakukan perjalanan yang jauh gitu ya. Maka dengan emosi sesaat gitu ya, pemuda tadi langsung membunuh ayah dari adik kakak ini gitu ya. Maka dari situlah adik kakak tadi langsung menangkap si pemuda ini dan langsung menghadapkan kepada Khalifah Umar bin Khattab gitu ya, untuk ditegakkan qisas gitu ya. Mendengar kronologi yang demikian, Umar terenyuh hatinya gitu ya, karena Umar tidak mau ada yang mengatakan orang-orang kafir gitu ya, bahwa sesama muslim saling bunuh gitu ya, saling bunuh gitu ya. Nah, maka Umar mengusulkan untuk membayar diat gitu ya. Membayar diat. Wahai adik kakak, biarkanlah urusan pemuda ini aku yang menanggungnya gitu ya. Aku akan membayar diat untuk pemuda ini gitu ya. Namun kata adik kakak ini mengatakan, kami sangat mencintai ayah kami gitu. Kami tidak ridho sampai jiwa dibalas dengan jiwa gitu ya. Maka Umar pun bingung gitu ya. Namun karena situasi semakin mepet gitu ya, maka akhirnya qisas akan ditegakkan gitu ya. Karena si pemuda tadi mengatakan, wahai Umar, tidak mengapa gitu ya, silahkan tegakkan qisas, silahkan tegakkan hukum Allah gitu ya. Maka si pemuda tadi pun berjalan untuk dieksekusi gitu ya. Namun tiba-tiba si pemuda mengatakan bahwa izinkan aku untuk pergi kembali ke kampung halamanku untuk menyelesaikan urusanku, karena ada hutang amanah dan tanggung jawab daripada kaumku gitu ya. Maka kata Umar, aku berikan engkau
waktu 3 hari untuk kembali pulang ke kampung halamanmu. Nah, namun kata Umar, engkau harus memiliki jaminan gitu ya. Tapi kata pemuda tadi, aku tidak memiliki siapapun di sini gitu ya. Tidak ada yang bisa menjaminku, hanya Allah dan Rasulnya gitu ya. Cuman tiba-tiba